warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi kami kali ini. Baiklah, yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widya Putri, NIM 0506203038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desri Amanda Firdayani Nasution, NIM 0506203060. Perkenalkan, nama saya Asri Lestari, NIM 0506203077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniang Riani dengan NIM 0506203100. Perkenalkan, nama saya Fajar Rahman Brutu, NIM 0506203144. Perkenalkan, nama saya Fadri Fahmi Siregar, NIM 0506203112. Nama Misbah Hanum, NIM 0506203130. Perkenalkan, nama saya Ria Septiana dengan NIM 0506203104. Nama saya Syafril Alisa Nurul Azmi, NIM 0506203131. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya adalah pembacaan materi kami tentang produksi Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Desri Amanda. Pengertian produksi. Apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi itu jauh lebih luas. Ada beberapa ahli ekonomi Islam menyampaikan bahwa pengertian produksi itu berbeda, tetapi substansi atau intinya itu sama. Salah satu ahli menyampaikan bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik material, tetapi juga moralitasnya. Dapat kita simpulkan bahwa produksi adalah proses mencari, mengalokasi, dan mengelola sumber daya. Produksi juga mencakup aspek tujuan kegiatan menghasilkan output dan karakter-karakter yang melekat lainnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Desri Amanda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Asri Lestari. Saya akan menjelaskan produksi dalam pandangan Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb dari alam semesta. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka kitab suci umat Islam. Konsep ini bermakna bahwa ekonomi Islam berdiri di atas kepercayaan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam. Dengan takdirnya menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapannya. Dengan keyakinan akan peran dan kepemilikan absolut dari Allah semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif memaksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surat Al-Qasas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Islam pun sesungguhnya menerima motif-motif berproduksi seperti pola pikir ekonomi konvensional tadi. Hanya bedanya, lebih jauh Islam juga menjelaskan nilai-nilai moral di samping utilitas ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi dan berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165, Allah berfirman, "Dan dialah menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat."
untuk menguji tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pernyataan senada juga terdapat pada Quran Surah Yunus ayat 14. Baik, terima kasih kepada Asri Lestari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juni Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam berproduksi. Yang pertama itu berwawasan jangka panjang. Berwawasan jangka panjang adalah berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua itu menempati janji dan kontrak dalam internal maupun eksternal. Nah, yang ketiga itu berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang terakhir adalah berwawasan sosial. Terima kasih kepada Juni. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fazran Rahman. 4. Konsep produksi dalam ekonomi Islam. Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh para konsumen. Produksi dalam Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki kualitas diri baik fisik, material, atau moralitas sebagai alat untuk mencapai tujuan syariat Islam. Jadi, suatu produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu produksi yang dibuat berdasarkan syariat Islam tidak hanya untuk memperbaiki fisik, material, dan moralitas, namun juga sebagai sarana dalam memperbaiki kehidupan di akhirat. Suatu produksi yang dibuat selalu memiliki nilai dan harga sesuai dengan kualitas yang diproduksi. Bahkan dalam syariat Islam, suatu produksi yang dibuat harus menggunakan bahan-bahan yang halal sehingga aman digunakan bagi orang Islam sendiri. Di dalam suatu produksi pasti memiliki kaidah yang harus dilakukan. Produksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi, mencegah kerusakan di muka bumi atau alam semesta, dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk mencapai suatu kemakmuran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental, dan fisik. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dalam kemandirian umat. Selain memiliki kaidah, suatu produksi harus memiliki tujuan yang jelas untuk memenuhi kehidupan pribadi atau keluarga, memenuhi kewajiban sebagai khilafah di bumi, beribadah pada Allah, untuk menjalankan fungsi sosial sebagai persediaan bagi generasi yang akan datang, memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu barang dan jasa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fazran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Padri Payung. Setelah saya akan membahas tentang tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam Islam tidak semata-mata hanya ingin memaksimalisasi keuntungan di dunia, akan tetapi lebih penting adalah memaksimalisasi keuntungan di akhirat. Menurut Najatullah, tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi yang akan datang, dan pelayanan terhadap masyarakat dalam pandangannya. Sepanjang produsen telah berbuat adil dan membawa kebijakan bagi masyarakat, maka produsen akan bertindak Islami. Tujuan didasarkan pada beberapa hadis Nabi SAW yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang mempraktikkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau setengah. Maka Nabi SAW bersabda, siapakah yang memiliki tanah ladang hendaklah ia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan, maka hendaklah dia biarkan tanahnya. Produksi barang dan jasa yang dilakukan seorang muslim untuk memperbaiki apa yang dia milikinya, baik berupa sumber daya alam ataupun harta, dan dipersiapkan untuk dimanfaatkan oleh pelakunya sendiri atau oleh umat Islam. Hadis tersebut selain menunjukkan hubungan erat antara kegiatan produksi dan manfaat yang terdapat di dalamnya, juga mengajarkan bahwa dalam rangka mengelola sumber daya untuk tujuan produksi, maka dianjurkan untuk bekerjasama dengan orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Terima kasih kepada Padri Payung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Misbah Hanum. Kaidah dalam ekonomi Islam yang pertama, memproduksikan barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Yang keempat, produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Baik, terima kasih kepada Misbah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria Septiana. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor produksi dalam Islam. Di dalam Islam, faktor produksi sebenarnya hanyalah alam dan manusia itu sendiri.
tanah, udara, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini merupakan bagian dari faktor alam. Adapun 4 macam faktor produksi secara teori, yaitu sumber daya alam. Menurut ekonomi Islam, jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ini menentukan kualitas dan kuantitas dalam suatu produksi. Yang ketiga, modal. Modal adalah segala kekayaan baik yang terwujud dengan uang maupun yang tidak terwujud dengan uang. Contohnya yang tidak terwujud dengan uang itu seperti mesin, gedung, atau kekayaan fisik lainnya. Yang keempat yaitu organisasi. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ria Septiana. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syafrila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang norma produksi dalam Islam, yaitu pertama, peringatan Allah akan kekayaan alam. Memanfaatkan kekayaan alam tergantung pada ilmu dan amal, contohnya ilmu atau sains dan kerja. Kedua yaitu bekerja, sendi utama produksi. Tujuan diwajibkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan masyarakat, hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup. Lalu bekerja untuk memakmurkan. Ketiga, berproduksi dalam lingkaran yang halal. Keempat, dalam produksi harus ada perlindungan kekayaan alam. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syafrila. Untuk materi terakhir akan saya bawakan sendiri mengenai perilaku produsen muslim. Keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan sesungguhnya merupakan intisari ajaran Islam. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat. Siddiqi pada tahun 1992 menyatakan ada 3 prinsip pokok produsen yang islami. Yang pertama yaitu memiliki komitmen yang tinggi terhadap keadilan. Yang kedua, memiliki dorongan untuk melayani masyarakat sehingga segala keputusan harus mempertimbangkan hal ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga, optimalisasi keuntungan diperbolehkan dengan batasan kedua prinsip tersebut. Seorang produsen harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap keadilan. Nilai-nilai tersebut harus menjadi prinsip dalam ekonomi dan bisnisnya. Kesejahteraan dan kebajikan bagi masyarakat harus menjadi tujuan utamanya dalam setiap kegiatan produksi, baik itu secara mikro maupun secara makro. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk produsen mengoptimalkan keuntungan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan tersebut tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan dan kebajikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, itulah tadi penyampaian materi kami dari kelompok 4 mengenai produksi Islam. Saya selaku moderator mengucapkan ribuan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.